Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi Yesus kuatku akan memberkati kita dengan renungan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Haleluya, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami menyadari keberadaan kami saat ini dengan apa yang ada pada kami itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pada saat ini kembali kami akan mendengar renungan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, biarlah firman-Mu terus mengingatkan kami, menguatkan kami untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini yaitu Number One Support System. Kita akan membaca yang menjadi ayat perenungan kita pada saat ini di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Seperti judul yang sudah saya bacakan tadi, istilah support system ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Support system itu biasanya ditujukan kepada seseorang atau orang-orang yang bisa dikatakan dia selalu ada buat kita. Dikatakan juga support system ini dia selalu ada dalam segala hal yang kita alami. Dia selalu mau untuk mendengar kita, dia selalu ada untuk memberikan kita dukungan dengan mungkin misalnya kita memerlukan bantuan melalui materi misalnya, dia selalu bisa menolong. Atau bahkan ketika kita dalam keadaan situasi yang lemah, down, dalam menghadapi segala sesuatu, dia selalu ada untuk menguatkan kita dengan perkataan-perkataan, dengan nasihat-nasihat yang menguatkan setiap kehidupan kita. Sehingga dia bisa dikatakan support system. Biasanya juga support system itu orang-orang yang dekat dengan kita. Misalnya keluarga atau pasangan, saudara, kerabat, sahabat, teman kerja, dan lain sebagainya. Dikatakan support system adalah orang-orang terdekat. Tidak mungkin bisa dikatakan support system kalau kita tidak kenal dan tidak dekat orang itu. Tetapi yang perlu kita sadari saat ini, yang perlu kita ingat, yang kita katakan support system itu juga adalah manusia biasa sama seperti kita. Manusia yang memiliki keterbatasan, manusia yang memiliki kekurangan, manusia yang memiliki kelemahan, sama seperti kita. Yang perlu kita sadari saat ini firman Tuhan hari ini datang kepada kita bahwa hanya satu support system yang benar-benar selalu ada untuk menemani kita, untuk mendukung kita, menolong kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya support system terbaik dalam hidup kita. Seperti di ayat yang sudah kita baca tadi, dalam Filipi 4 ayat 13, di sini dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berarti apapun yang kita alami, segala perkara dapat kita tanggung ketika kita berada di dalam Dia. Karena di dalam Dia kita memperoleh kekuatan itu. Berarti kalau kita tidak di dalam Dia, kita tidak dapat menanggung segala perkara itu. Karena kita tidak memperoleh kekuatan dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus. Karena jika kita berada di dalam Dia, kita memperoleh kekuatan. Kalau kita di luar Dia, kita tidak dapat kekuatan untuk kita menjalani segala perkara itu. Dalam Mazmur 62 ayatnya yang kedua pun, Daud mengakui bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Daud pun menyadari bahwa hanya ketika dia dekat dengan Tuhan, ketika dia dekat dengan Allah, dia memperoleh ketenangan. Hanya dekat Allah saja, Daud tenang. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita merasakan ketenangan ketika kita hanya dekat dengan support system kita? Bagaimana dengan ketika kita berada di bawah kaki Tuhan? Sudahkah kita mengalami Tuhan, mengalami ketenangan yang dari Tuhan? Support system terbaik hanya Yesus. Dia yang dapat memberikan kita ketenangan, dia yang dapat memampukan kita untuk melewati segala perkara. Bahkan janji Tuhan dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, saya akan membacakannya di sana. Yesaya 41 ayat yang ke-10,
Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, ini adalah janji Tuhan bagi kita anak-anaknya. Dikatakan di sana jangan takut sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, dikatakan di sana. Dia yang akan meneguhkan, dia yang akan menolong kita. Di sana juga dikatakan dia yang akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan itu. Dia selalu ada buat kita dengan segala caranya untuk menolong kita. Apapun yang kita alami saat ini, dia mau ingatkan kita bahwa hanya dia satu-satunya yang dapat kita andalkan. Hanya dia satu-satunya support system terbaik kita yang selalu ada buat kita, menolong setiap kehidupan kita. Mari ingatlah bahwa hanya Yesus satu-satunya support terbaik, support system yang selalu ada buat kita untuk memberikan kita kekuatan, untuk menolong kita dalam segala situasi apapun yang kita hadapi. Kita perlu menyadari akan hal itu. Tetapi ketika kita mau memperoleh kekuatan itu, ingat dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 13 tadi, kita perlu berada di dalam Dia. Sehingga kita memperoleh kekuatan itu. Kita perlu dekat dengan Dia, miliki hubungan yang baik dengan Dia. Sehingga kita dapat melewati segala sesuatunya bersama-sama dengan Tuhan. Manusia terbatas adanya, tetapi kita punya Tuhan Yesus yang tidak terbatas kuasanya. Puji nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa untuk mengakhiri firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih kembali Engkau mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa hanya Engkau Tuhan satu-satunya kekuatan kami, penolong kami yang selalu ada bagi kami. Terima kasih buat semua hal yang Tuhan sudah kerjakan dan buat dalam hidup kami. Biarlah kehidupan kami terus, kami mau memandang Tuhan, mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Segala kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang memimpin hidup kami untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, Tuhan terus karuniakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terima firman-Mu dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Puji Tuhan.